Kembali lagi bersama kami tentunya di Sore Seru mengulas berita kaku-kaku edisi Good Ramadan di tahun ini. Wow, ada Iya siapa apa nih? tuh? Ada siapakah ini? Cering kayak Yeay. harusnya kita minta edit. Cering Iya, kayak gitu. ini nanti diedit kok, tenang aja, ada celingnya. Ini kayak Betul. ini ya, sabun pencuci piring ya, Iya celing gitu. bener kayak gitu. Aduh ini siapa sih nih Kak Bang Der? Aduh, halo Sandi. Oh, Makasih ya halo. Sandi udah datang sore hari ini. Aduh iya nih, makasih juga nih. Udah diundang di sore apa nih? Sore Ini Sore seru. Seru, Oh, Sore Seru. di Good Oke, Ramadan. Good Apa Ramadan. kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat baik, juga. sehat. Puasa? Karida gimana nih? Aku baik, Baik alhamdulillah. Puasa ya namanya? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah masih Lancar puasa. belum ada yang mokel kan? Oh, jangan sampai Oh, kan. iya. Jangan sampai ya. Tapi kelihatan ya Sandi badannya agak menyusut sedikit. Oh, Ini iya. puasanya beneran berarti. Oh, beneran berarti. Emang begitu ya? Emang begitu ya? Rata-rata cowok nih ya, Heeh. yang misalkan suka olahraga itu pas bulan Ramadan pada menyusut. Masuk ototnya mungkin Iya, ya. Oke. karena waktu makannya kan agak sedikit berubah ya. Tapi kalau ini kelihatan banget. Kalau aku kan enggak, tetap bugar karena aku tidak olahraga. Coba gitu, saya juga sama. Iya, Betul banget. Nah ini kita ada kedatangan bintang tamu yang luar biasa hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol apa sih, Dar? Jadi Sandi ini adalah second runner up Mr. Tourism and Culture Indonesia 2025. Tourism banget ya. Jadi pengen Iya, jalan-jalan. culture dan tourism. Mm-mm. Jadi wisata dan juga budaya. budaya, betul banget. Dan jujur mungkin banyak pemirsa setia Sultan TV juga masih belum ada yang tahu sebenarnya Yep. itu tuh apa sih gitu perhelatan Mister itu tuh, apalagi tadi culture and tourism. Boleh dong Sandi sampaikan dan ceritakan kepada pemirsa terkait dengan ajang tersebut. Oke, jadi ya mungkin sedikit cerita aja ya. Jadi ajang Mr. Tourism and Culture Indonesia yang saya ikutin kan 2025. Jadi di sana tuh kita disatukan dari berbagai perwakilan dari pulau-pulau di Indonesia kayak Sumatera, terus Jawa Timur, Jawa Barat yang mewakili provinsinya untuk memperkenalkan budaya dan wisata yang jadi unggulan di daerah masing-masing gitu. Jadi kompetisinya itu berjalan kurang lebih 4 sampai 5 hari sampai menentukan juaranya gitu. Dan alhamdulillahnya saya dapat juara 3 dari ajang tersebut gitu, dan juara pertamanya dari Jawa Timur. Wow, Banten Luar bangga biasa. nih ya. Banten dengan Bapak banyak Gubernur ya sama Dinas Pariwisata. harusnya di FO nih ya. Iya, follow up nih. harusnya diundang lah, buka bersama gitu kan. Boleh. Kitanya enggak? Nah, Iya. diundang juga lah jadi host ya. Betul. Nah jadi itu fokusnya di budaya dan juga tourism seperti itu. Dan tadi luar biasa banget ya, Banten menduduki posisi ketiga. Dan tadi ternyata juga prosesnya nggak yang mudah ya. Tadi 4 sampai 5 hari yang Sandi ikuti gitu kan. Ini motivasi awalnya kenapa sih bisa ikut itu gitu? Jadi motivasi awalnya tuh sebelumnya itu 2024 ngikutin Putra Putri Banten yang diketuai oleh Kak Dery sendiri, dan itu ada kayak motivasi nih, goals gue udah di provinsi nih, terus apa lagi ya gitu kan, untuk menambah wawasan dan juga relasi gitu kan. Oke, ada kesempatan dari Kak Dery, ayo San ikut gitu. Ih, padahal aku bukan itunya loh. Aku cuma supporter aja lah ye gitu doang. Iya kan? Suka merendah Iya gitu. kan, aku merendahnya di Bukit Teletabis Merak. Iya. Tetap kelihatan ya Wak kalau di situ. Iya, bener. Mm-mm. Iya. Oh jadi itu ya motivasinya. Wah keren banget gak sih Bang Der ya. Tadi akhirnya ini juga apa ya, ibaratnya generasi muda disalurkan kemampuannya dan keinginannya kepada hal-hal yang positif. Nah, kemarin tuh Sandi waktu mau ke nasional persiapannya apa aja tuh? Nah, persiapan ke nasional itu yang pasti profile ya, kayak photoshoot, video profile juga itu. Dan wilahnya selama proses itu dibantu sama teman-teman dari Putra Putri Banten juga, sesama angkatan, dan juga disupport dari Kak Dery dan juga Pak Pimo. Selain itu juga kita melakukan semacam kunjungan langsung ke tempat wisata dan juga budaya yang menjadi keunggulan waktu itu. Waktu itu saya video syutingnya tuh di Pulau Merak Besar. Yang lagi digandrungi banget oleh Gen Z nih, yang sukanya healing, yang pengen ketenangan. Jadi oke, gas, kita langsung ke sana untuk memperkenalkan gitu salah satu tempat wisata yang menjadi unggulan di Kota Cilegon, karena kelahiran saya Kota Cilegon. Oh gitu, keren banget ya. Bener banget. Jadi itu kan berarti struggle-nya banyak banget ya, persiapan, kemudian berbulan-bulan pasti ada tugas-tugas, terus sampai karantina dan final, sampai akhirnya keluar sebagai juara 3. Bagaimana tanggapan dari keluargamu?
alhamdulillah sih kalau dari keluarga sih selama ini selalu support dan juga pasti bangga ya. Bagaimanapun kan keluarga itu salah satu support utama gitu sebelum teman-teman dan juga kerabat dekat maupun jauh. Mandane bangga wong tuane ya. anak saya kayak gitu. Mau ngomong anak saya pakai bahasa Serang tapi nggak tahu apa. Iya. Anak kita, anak kita, gitu ya. Bener-bener pasti bangga dong ya, bukan cuman keluarga, teman-teman, kemudian juga tadi kerabat dekat dan jauh akhirnya juga mensupport secara penuh ya. Oh luar biasa. Dan konon katanya ini di tetangga-tetangganya dibilang, wih artis ini mah gitu, karena sering warawiri di medsos, di platform medsos lah banyak gitu ya. Terus beberapa kali mungkin masuk di YouTube juga gitu. Jadi tetangganya pada lihat dan dibilang artis iki make. Bisa bae seraku ya. Bener banget. Buating. Bisa jadi nih jadi artis Sultan TV juga ya. Boleh. Tapi ini ngomongin soal budaya dan juga tourismnya di Provinsi Banten, kita tahu ada banyak banget pesona Banten ini luar biasa ya. Apa sih yang akhirnya kan nih setelah menjadi juara gitu ya, untuk kontribusinya terhadap Banten, mengedukasi dan juga tadi mempromosikan terkait dengan tourism dan budaya itu seperti apa sih yang Sandi lakukan? Nah untuk saya pribadi sih saya punya platform yang namanya Sapa, yaitu Sayangi Alam, Peduli Alam. Jadi di mana itu saya mengajak generasi muda khususnya tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja dan mengetahui budaya yang ada di Banten saja, tapi sama-sama menjaga gitu. Kayak istilahnya ada sampah plastik kita taruh di tempatnya gitu. Jadi kegiatannya tuh simple tapi kalau berkelanjutan itu besar. Gitu. Betul. Jadi apa Sapa, jadi sayangi alam, peduli alam. Oh gitu. Sayangi alam, peduli alam. Yang sayangi aku siapa? Ada ibumu. Oh iya benar. Iya soalnya rata-rata orang menyayangi alam gitu kan, gak ada yang menyayangi aku. Nah gitu. makanya namanya jadi alam aja. Oh berubah ya dari alam kan dari odeng. Dari alam nggak tuh ya. Nah akhirnya itu ya tadi, tapi akhirnya program tersebut tadi kan platformnya yang Sandi dirikan seperti itu. Sejauh ini apakah menggandeng orang-orang lain gitu? Bukan hanya Sandi sendiri, kan kita tahu ya, ide ya nggak sih Der? Kalau kita mau membuat kebaikan ya sebenarnya memang dimulai dari diri sendiri. Yes. Tapi untuk itu jadi berkelanjutan tentunya kita juga perlu teman-teman yang bisa membersamai. Kalau dari Sandi sendiri gimana? Ya kalau untuk sekarang tuh fokusnya hanya yang aktif di organisasi aja ya. Karena kita juga masih mencari peluang mana nih yang bisa kita dekatin untuk bergandengan tangan sama-sama menjaga alam dan mempromosikan budaya maupun wisata yang ada di Provinsi Banten. Oh oke. Ih seru banget ya. Ternyata kalau misalkan kita ikut kegiatan di luar dari yang biasa kita lakukan itu ya mungkin ada pembelajaran baru, ada teman baru, terus juga ada insight baru buat diri kita. Nah setelah kamu mengikuti ajang ini, apa sih yang kamu dapatkan? Mungkin ada hal baru, oh aku baru tahu tentang ini, atau justru aku dapat pengalaman ini gitu. Iya, yang pasti sih banyak banget ya pengalaman baru yang saya dapat baik dari tingkat provinsi maupun ke nasional. Yang pasti kalau dari nasional tuh kita tahu nih kayak bahasa-bahasa yang sama tapi artinya beda. Dan juga yang biasanya nggak naik KRL kan memang nggak pernah berjalan jauh gitu kan. Karena waktu itu karantinanya di Tangerang. Jadi harus naik KRL dulu baru pulang pergi gitu kan istilahnya. Jadi kayak satu momen yang nggak pernah saya pikirkan gitu waktu itu ya. Terus yang saya dapatkan juga saya merasa kayak sebenarnya saya punya potensi, tapi ya harus punya tempat yang pas dan ada support. Selain dari diri sendiri keinginan, tetapi juga lingkungan yang harus mensupport juga. Gitu. Baik, penting banget ya support dari lingkungan itu ya. Jadi nanti tolong lingkungan tetangganya Sandi berikan dukungan bawa spanduk ya. Sandi gitu. Demo itu baliho seperti itu. Benar banget. Dan tadi poinnya adalah kenali sebenarnya. Kalau sebagai generasi muda kalau punya potensi itu akhirnya harusnya bisa kita kembangkan. Akhirnya tadi cari nih tempat mana yang bisa menghargai. Karena potensi itu kan luar biasa banget ya. Betul. Dan gak semua orang akhirnya punya kesempatan untuk berada di lingkungan-lingkungan yang bisa menghargai potensi kita. Tadi akhirnya Sandi tahu nih potensinya gitu. Akhirnya tadi wah bisa menyesuaikan diri. Luar biasa banget. By the way Sandi, apa sih yang mau kamu sampaikan kepada generasi muda dan masyarakat Banten pada umumnya mengenai budaya dan juga pariwisata? Sekaligus harapan ya. Boleh. Iya nih, untuk generasi muda khususnya dan juga masyarakat yang ada di Provinsi Banten,
harapan kedepannya sih semoga lebih aware, lebih peduli lagi dengan budaya dan wisatanya. Karena bagaimanapun kelangsungan budaya dan wisata kalau tidak dijaga akan punah dengan berjalannya waktu. Selain itu, jangan pernah malu untuk memperkenalkan budaya dan wisata tempat kalian lahir, khususnya di Banten. Kita harus memanfaatkan sosial media agar semua itu tahu keindahan yang ada di Provinsi Banten dan juga budayanya yang seperti apa yang diterapkan yang bisa menggali ekonomi kreatif gitu. Wow, luar biasa banget Luar Sandi. biasa banget. Ngomong-ngomong Sandi, sebelum pulang untuk Iya buka nih. puasa kita punya oleh-oleh. Oh. Yeay. Kayaknya dikasih yang banyak dari Rida. Lagi kita pegang deh satu-satu kayaknya. nih ya. Nih Oke. lagi-lagi ini pokoknya boleh dibawa aja nanti. Ini dari Cibaduy. Agak ribet jadi kita Iya, pegang bener. satu-satu. Oh, seperti jadi Rida itu. juga baru aku rekomenin hari ini kan. Nah, Bener banget. kalau aku tuh udah dari kemarin-kemarin. Jadi pertama kali ini launching ya, aku tuh udah cobain dan emang seger banget. Tapi gak siang ya? Enggak dong, pas berbuka ya. Oke. Nah, selain ini segar, terus juga ini bangganya produk lokal kita loh. Nah, betul banget. Kapan lagi ya kita punya banyak produk lokal yang bagus-bagus. Kalau nggak kita yang promosiin ya siapa lagi? Seperti Iya, itu. karena kan kebetulan Sandi juga ini orangnya suka minum air putih, banyak minum air putih. Harusnya. Dan kamu tahu nggak sih kalau banyak minum air putih itu tuh kita bisa ngempesin perut dan lemak tanpa harus olahraga. Oh, oke. Jadi aku banyak-banyak Iya. minum, iya supaya Iya. bisa tetap kontrol lemak yang ada di perut. Dan sebenarnya salah satu manfaat dari meminum air putih atau mineral water itu adalah kita bisa terhidrasi dengan baik. Apalagi Yes. di bulan Ramadan ini ya, kita Mm-mm. suka merasa kering tenggorokan. Nah, jadi kalau buka puasa dan sahurnya jangan lupa untuk banyak minum air putih. Nah, apalagi nih minum air putih Cibaduy, water is better. Uh. Wow, keren ya. Dari Harus mata cobain. air Gunung Karang, bukan mata air cinta. Cuy banget. Oke, Rida dan juga Sandi serta pemirsa di rumah, kayak kita harus pamitan dulu nih. Iya, Sandi terima yuk. kasih ya udah datang ya Ya, Sandi. terima kasih Terima juga, kasih, sama-sama. sukses selalu ya. Oke, Dan nanti amin. mau liatin deh apa aja nih progres-progresnya kita dukung ya. Ya, Terima betul Gitu. banget. Siapa tahu abis ini masuk Dangdut Akademi 8. Asik. Nanti kita langsung bikin beneran tadi bikin Iya, banner. dan lain-lain. Betul banget. Dan semoga pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada, tadi berita-berita yang kita ulas ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan untuk pemirsa semua. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Jangan lupa saksikan terus program-program terbaik di Sultan TV. Oke, khususnya di Good Ramadan spesial bulan Ramadan. Saya dari Odeng mewakili kerabat kerja yang bertugas. Dan saya Raudloh Rida. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.